Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak dengan Ustazah Nurul di mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi Al-Quran Hadis kelas 4. Kalian pasti tahu, dalam membaca Al-Quran, kita harus selalu memperhatikan ilmu tajwid. Dalam hal ini, kita akan mempelajari ilmu tajwid tentang cara membaca Al-Quran dengan benar. Yaitu kita akan membahas tentang bacaan, idgham, dan iqlab. Baiklah anak-anak, kita mulai dulu ya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja anak-anak, kita akan membahas tentang bacaan idgham dan iqlab. Dan kemarin di semester 1 kita sudah mulai mempelajari tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang terbagi menjadi ikhfa, idhar, idgham, dan iqlab. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang hukum nun sukun dan tanwin bagian idgham dan iqlab. Sementara idgham, anak-anak juga tahu idgham ada dua, yaitu idgham biguna dan idgham bila guna. Yang kita pelajari yang berwarna hijau ya anak-anak. Baiklah, kita langsung saja pada yang pertama yaitu idgham. Idgham artinya memasukkan atau meleburkan. Itu menurut bahasa. Menurut istilah, memasukkan huruf mati ke huruf hidup berikutnya. Di sini maksud huruf mati adalah nun sukun. Nah, anak-anak, idgham terbagi menjadi dua, yaitu idgham biguna dan idgham bila guna. Kalau idgham biguna itu dengung. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf berikutnya, maka akan dibaca dengan cara dengung. Sementara kalau idgham bila guna, ya, idgham bila guna itu tanpa dengung, Baik, sekarang kita bahas idgham biguna dulu ya. Kapan terjadi idgham biguna? Yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna. Huruf idgham biguna itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Atau kita biasa supaya cepat hafal bisa dibunyikan, yaitu yan, mu, ya, nun. Bagaimana cara membacanya idgham biguna ini? Cara membacanya adalah nun sukun atau tanwin itu tidak dibaca, tetapi langsung masuk ke huruf berikutnya dengan cara mendengung. Contohnya, perhatikan, ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, may yaqulu. Perhatikan, nun sukun tidak dibaca, tapi langsung ke huruf berikutnya yaitu ya, may yaqulu. Ketika nun sukun bertemu dengan nun, min nurin. Selanjutnya, contohnya lagi nun sukun bertemu dengan mim, mim maljain. Dan yang terakhir, ketika nun sukun bertemu dengan huruf waw, miu waroihim. Itu tadi contoh yang dari nun sukun. Sekarang contoh dari tanwin. Syarroyaroh. Yang kedua, ketika tanwin bertemu dengan huruf nun. Amilatun nasibah. Nah itu ya anak-anak beberapa contoh terkait dengan hukum bacaan idgham biguna. Nah, tetapi ini ada pengecualiannya, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya atau waw dalam satu kata.
maka nun sukun atau tanwin tersebut dibaca dengan jelas. Bacaan ini disebut dengan idhar wajib. Contohnya, perhatikan. Nun sukun bertemu dengan ya. Dun ya, tidak boleh dibaca dunya, tidak boleh karena ini hukum bacanya adalah idhar wajib. Nun dibaca jelas. Dun ya. Yang kedua, bun ya nun. Swin wa nun. Yang terakhir contohnya adalah win wa nun. Jadi nun sukun harus dibaca dengan jelas. Dan perlu kalian ketahui, di dalam Al-Quran idhar wajib ini hanya ada 4. Selanjutnya kita membahas idgham bila guna. Kapan terjadi idgham bila guna? Yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna. Kalian harus hafal, huruf idgham bila guna ini hanya ada 2, yaitu lam dan ro. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya tanpa dengung, ya. Diingat ya, kalau idgham bila, ada kata bila. Bila guna berarti tanpa dengung. Nah, contohnya perhatikan ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. Min ladunka. Perhatikan nun sukun tidak dibaca ya, langsung ke huruf berikutnya. Min ladunka. Kemudian malam ya lam. Saya ulang. Malam ya lam. Itu. Contoh lagi ketika huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ro. Contohnya adalah mirrohiqin. Mirrohiqin. Marrabbuka. Marrabbuka. Itu ya anak-anak. Sekarang contoh yang tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro. Contohnya adalah hudal lil muttaqina dan seterusnya. Nanti anak-anak latihan ya. Baik anak-anak, langsung kita membahas tentang iqlab. Iqlab menurut bahasa artinya bertukar atau berganti atau berubah. Kapan terjadi bacaan iqlab? Yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Huruf iqlab ini hanya ada 1 anak-anak, yaitu ba. Cara membacanya adalah ketika ada nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim dengan cara mendengung. Contohnya, perhatikan. Nun sukun bertemu dengan huruf ba. Min ba'di. Jadi nun sukun berubah ke huruf mim. Min ba'di. Contoh yang kedua. Man ba'atsana. Contoh yang ketiga, nun sukun bertemu dengan ba. Layum badanna. Sekarang yang huruf tanwin, tanwin ya. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Jazaa'am bima dan seterusnya. Nanti silakan di rumah dipelajari, dibaca berulang-ulang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid nun sukun atau tanwin ya. Dalam hal ini anak-anak nanti praktek di rumah masing-masing. Cara membaca nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw atau idgham biguna, kemudian lam dan ro idgham bila guna, dan yang terakhir ketika nun sukun atau tanwin bertemu lam dan ro atau idgham bila guna. Baiklah anak-anak, untuk latihan nanti silakan kalian
membaca surah Al-Balad ya, di buku kalian insya Allah ada. Dan nanti hasil bacaan kalian silahkan dikirim ke KI 4 atau penilaian keterampilan di KI 4 e-learning ya. Nanti boleh berupa video atau hasil rekam suara. Dan kalian juga boleh hasil video atau rekam suara itu disimpan di Drive ya, Google Drive, kemudian linknya dikirim ke KI 4. Anak-anak, alhamdulillah materi hari ini cukup, tapi ingat ya, ingat 7 kebaikan dari membaca Al-Quran. Apa itu? Yang pertama adalah memberi ketenangan hati. Ingat ya, memberi ketenangan hati. Yang kedua, setiap hurufnya mengandung kebaikan yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran akan diberikan pahala yang berlipat. Selanjutnya adalah memberikan syafaat di hari kiamat. Kemudian menjadi kemuliaan bagi orang tuanya di surga. Yang keenam, menjadikan manusia yang berkualitas. Dan yang ketujuh, bagi yang mempelajarinya mendapatkan pahala lebih besar dari sholat sunnah. Demikian yang Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Jaga selalu kesehatan, ingat 5M. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.